Lah kamu minta maaf dulu. Akui kesalahanmu dan kezalimanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kajian kita ada pembahasan yang lebih penting untuk disampaikan. Kita akan membahas sebuah tema renungan introspeksi terhadap akronim jargoni. Renungan introspeksi terhadap akronim jargoni. Jargoni ini akronim, sebuah ungkapan dari orang Jawa untuk menyebutkan keadaan orang yang hanya bisa bicara, hanya bisa teori, tapi prakteknya beda. Tidak sama antara ucapan dengan perbuatan. Jargoni, iso ujar atau ngajar, ora iso ngelakoni. Sebutannya begitu. Intinya celaan terhadap orang yang hanya bisa bicara, hanya bisa mengajar, hanya bisa mengajak, tetapi tidak bisa mengamalkan. Kalau ini menjadi bagian introspeksi kita, sebagai bentuk koreksi diri kita, maka itu bagus. Supaya tetap kita diingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ucapan para ulama salaf, tentang bahaya tidak mengamalkan ilmu. Tetapi ketika ungkapan-ungkapan ini digunakan untuk menyerang saudaranya, sesama muslim,
sesama ahlus sunnah, maka ini adalah sesuatu hal yang diluruskan. Agar jangan sampai kita menuduh, memvonis seseorang sebagai jarkoni, padahal kita tidak lebih baik dari dia. Padahal mungkin kita lebih parah dibandingkan dia. Apalagi di masa fitnah, slogan-slogan ini juga banyak dihembuskan oleh channel-channel fitnah. Disematkan kepada orang dan tokoh-tokoh serta dai-dai yang masih ahlus sunnah, yang seharusnya tetap dijaga kewibawaannya, dijaga kehormatannya sebagai hak saudara kita sesama muslim. Maka kita akan membahas pembahasan ini dengan beberapa pembahasan, di antaranya dalil-dalil larangan kita memerintahkan sesuatu kemudian kita justru tidak melakukan, atau kita mengucapkan sesuatu yang tidak kita lakukan. Itu ada celaan dalam Quran, hadis, dan kita berusaha untuk introspeksi diri, berdoa kepada Allah semoga Allah memperbaiki keadaan kita. Kita mengakui kekurangan-kekurangan kita, dan kita berharap Allah memperbaiki keadaan kita. Kemudian juga nantinya kita akan sebutkan kalam, ucapan dari para ulama salaf tentang kekhawatiran hal itu ada pada dirinya. Karena sebenarnya ucapan berbeda dengan perbuatan ini termasuk unsur-unsur kemunafikan. Dan orang beriman yang teladan terdepannya adalah para ulama salaf, nabi, para sahabat, itu mereka takut ada unsur kemunafikan pada dirinya. Perasaan takut itu harus tetap dijaga. Jangan sampai muncul perasaan kita ujub, merasa sudah pasti mendapat segala kebaikan, terhindar dari segala keburukan. Tidak. Kemudian juga insya Allah kita akan membahas bahwa perasaan takut kita terhadap jangan sampai ucapan kita berbeda dengan perbuatan kita, jangan sampai hal itu membuat kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan akan ada beberapa kutipan ulama salaf tentang hal itu. Kemudian juga yang terakhir, kita juga akan membahas jangan sampai kita terburu memvonis saudara kita jarkoni, kemudian lupa untuk introspeksi diri. Jangan lupa dengan kondisi kita sendiri. Jangan sampai kita memvonis saudara kita akhlaknya buruk, padahal bisa jadi akhlak kita lebih buruk darinya. Dan kita insya Allah akan kutipkan beberapa ucapan ulama salaf terkait dengan hal itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Pembahasan yang pertama adalah dalil-dalil yang menunjukkan larangan tidak sesuainya antara ucapan dan perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri. Apakah kalian perintahkan kebaikan kepada orang? Wa tansawna anfusakum, tapi kalian lupakan diri kalian. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca kitab. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian memikirkannya? Ini celaan Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul kitab yang tahu ilmunya
Dia perintahkan orang pada kebaikan, tapi justru dia melanggarnya. Dan dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa teguran, nasihat, ataupun celaan kepada ahlul kitab itu juga sebenarnya pelajaran bagi kita, kaum muslimin, agar jangan sampai seperti mereka. Demikian juga dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 2-3, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat? Kabura maqtan 'indallah, sungguh besar kemurkaan di sisi Allah ketika kalian mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat. Kita khawatir termasuk orang-orang yang ketika berjanji, bersumpah kami akan komitmen terhadap sesuatu, ternyata dia langgar sendiri. Itu masuk dalam celaan. Wal-iyadzubillah. Dan juga ucapan dari Nabi Syuaib alaihi salam, alaihi salatu wassalam, dalam Quran surah Hud ayat 88. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Dan aku tidak ingin menyelisihi apa yang aku larang kalian dengannya. Aku tidak ingin menyelisihi sesuatu yang kalian aku larang, kemudian justru aku lakukan. Ini akhlak para nabi, berusaha untuk menjadi pihak yang menghindar, pihak yang terjauh dari larangannya. Kalau dia melarang dari sesuatu, dia berusaha untuk menjadi orang yang terjauh dari larangan tersebut. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Aku tidak ingin menyelisihi kalian kepada sesuatu yang aku larang kalian darinya. Jangan sampai aku larang kalian dari suatu perbuatan, tapi justru aku melakukan hal itu. Maka ini bahan introspeksi bagi kita. Para tulab juga, insya Allah antum semua harapannya akan menjadi pengajar. Para ikhwah sekalian, konsekuensi dari kita belajar adalah kita berusaha mengamalkan dan mendakwahkan, mengajak kepada orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengajak kepada orang lain, tapi justru kita menyelisihi ajakan kita. Tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan kita. Dan juga disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kita sebut lafaz yang dalam riwayat Muslim, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah, didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat, fayulqa finnar, yang dilemparkan ke dalam neraka, fatandaliqu aqtabu batnihi, kemudian terburai keluar ususnya, fayaduru biha kama yadurul himaru birroha, ia berputar dengannya sebagaimana berputarnya keledai pada penggilingan. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar, kemudian penduduk neraka berkumpul mengelilingi dia. Fayaqulun, dan berkata, ya fulan, wahai fulan, malaka, ada apa denganmu? Alam takun ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Bukankah engkau dulu memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, dan melarang dari kemungkaran? Fayaqulu bala, kata orang itu, orang yang tersiksa ini, dia berkata, iya benar. Qad kuntu amuru bil ma'rufi wala atihi. Aku memang dahulu memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, tapi aku tidak melakukannya.
wa anha 'anil munkar wa atihi. Dan aku larang dari kemungkaran, tapi justru aku melakukannya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lafadznya yang kita baca adalah dalam lafadz Sahih Muslim. Maka ini menjadi bahan introspeksi kita. Kita menyadari kekurangan kita, tetapi jangan bosan-bosan untuk selalu memohon ampun kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah memperbaiki keadaan kita. Kita berharap kita tidak termasuk orang-orang yang menyelisihi ucapan dengan perbuatannya. Kemudian, kalau kita melihat bagaimana teladan dari para ulama salaf kita, orang-orang yang menjadi teladan dalam keimanan, mereka takut ada unsur kemunafikan dalam dirinya. Di dalam Sahih Muslim dikutip beberapa ucapan dari ulama salaf, para tabi'in. Wa qala Ibrahim At-Taimi. Ibrahim At-Taimi berkata, "Ma aradtu qawli ala amali illa khasyitu an akuna mukadziban." Ma aradtu qawli ala amali, tidaklah aku bandingkan ucapanku dengan amalanku, illa khasyitu, kecuali aku khawatir, aku takut, an akuna mukadziban, terjadi pendustaan. Perbuatan mendustakan ucapan, tidak selaras, tidak sama. Ini kata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, seorang tabi'i. Wa qala Ibnu Abi Mulaikah, berkata Ibnu Abi Mulaikah, juga seorang tabi'i. Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsih. Adraktu, aku pernah berjumpa 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridwanullah alaihim ajmain. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsih. Semuanya mengkhawatirkan ada kemunafikan dalam dirinya. Ini yang dinukil dalam Sahih Al-Bukhari. Disebutkan secara ta'liq dan diriwayatkan secara mausul oleh para ulama lain dalam kitab-kitab mereka. Dan ada ucapan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, diriwayatkan dalam Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi, juga dalam kitab As-Sunnah li Abi Bakar bin Al-Khallal. Al-Hasan Al-Basri menyatakan, wallahi ma asbaha ala wajhil ardi mu'minun wala amsa ala wajhiha mu'minun illa wa huwa yakhafun nifaqa ala nafsihi. Wa ma aminan nifaqa illa munafiq. Wallahi, demi Allah, ma asbaha ala wajhil ardi, tidaklah melewati suatu pagi di permukaan bumi, mukminun, seorang yang beriman, wala amsa ala wajhiha mukminun, tidak pula melewati sore hari di permukaan bumi seorang yang beriman, illa wa huwa yakhafun nifaqa ala nafsih, kecuali orang beriman itu pagi sore selalu dia mengkhawatirkan kemunafikan pada dirinya. Wa ma aminan nifaqa illa munafik, dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dia adalah seorang munafik. Ini ucapan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala.
setelah kita mendengar ucapan dari para ulama salaf itu, kekhawatiran mereka, ucapan tidak sesuai dengan perbuatan, ya. Dan memang orang Muslim, seorang yang beriman, dengan kekurangan yang ada pada mereka, tentu mereka tidak akan sempurna. Tidak akan selalu ada kecocokan antara setiap ucapan dengan perbuatan. Pasti ada ketidakcocokannya. Tetapi harus ada upaya untuk terus memohon ampun kepada Allah, beristighfar, memperbaiki dirinya, tawakal kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika kita takut agar kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan beda antara ucapan dan perbuatan, kemudian kita tidak bisa nasihati orang lain, tidak bisa memberi amar ma'ruf nahi munkar kepada orang lain. Jangan sampai demikian. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ada orang bertanya kepada Al-Hasan. Wa qila lil Hasan. Ada orang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, Inna fulanan la ya'yud. Sesungguhnya fulan tidak mau memberi nasihat. Wa yaqul, dan dia berkata, akhafu an aqula ma la af'al. Aku khawatir aku berucap sesuatu tetapi tidak aku lakukan. Aku khawatir kalau kasih nasihat kepada orang, nasihatku itu ucapanku, perintahku, ajakanku, tapi perbuatannya berbeda dengan itu. Ya sudah, saya tidak mau ngasih nasihat, kata orang itu. Faqala Al-Hasan, maka Al-Hasan Al-Basri menyatakan, wa ayyuna yaf'alu ma yaqul. Siapa di antara kita itu yang selalu berbuat apa yang dia ucapkan? Sempurna. Siapa? Wadda syaitanu annahu qad dhafira bihada. Syaitan ingin agar dia menang terhadap kita dalam hal ini. Falam ya'mur ahadun bima'ruf wa lam yanha 'an munkar. Sehingga tidak ada orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada orang yang memerintahkan pada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Bisikan syaitan. Sudah belajar ilmunya, sudah mondok, sudah membaca kitab-kitab para ulama, punya keahlian dalam hal itu. Tapi giliran hendaknya menyampaikan faedah kepada orang, dia takut dengan ayat-ayat, hadis-hadis tentang ketidaksesuaian ucapan dan perbuatan. Akhirnya dia tidak memberikan nasihat sama sekali. Maka di sini Al-Hasan memberikan sebuah pernyataan, wa ayyuna yaf'alu ma yaqul. Siapa di antara kita itu yang semua ucapannya sama dengan perbuatannya? Siapa yang sempurna? Syaitan memang ingin seperti itu. Sehingga tidak ada orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Wa qala Malik an Rabi'ah. Malik berkata dari Rabi'ah. Qala Sa'id bin Jubair. Berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah. Law kana al-mar'u la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar hatta la yakuna fihi syai' ma amara ahadun bi ma'ruf wa la naha 'an munkar. Kalau seandainya seseorang tidak beramar ma'ruf nahi munkar sampai tidak ada celah sama sekali pada dirinya, maka tidak akan ada seorang pun yang beramar ma'ruf nahi munkar. Dan Malik berkata, benar, Sa'id bin Jubair benar. Wa man dalladhi laysa fihi syai'. Siapa di antara kita yang tidak ada celah dan kekurangan sama sekali? Nah, kalau menunggu orang yang memerintahkan kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran itu harus orang yang bersih,
tidak ada noda sama sekali, maka syaitan akan berhasil dengan tujuannya, tidak tercapai amar ma'ruf nahi munkar, yang itu bagian dari perintah agama. Kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkhutbah suatu hari, menyampaikan nasihat beliau. Khataba Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu yauman faqala fi mau'izatihi. Umar bin Abdul Aziz berkhutbah pada suatu hari, menyampaikan nasihatnya. Inni la aqulu hadhihi al-maqalah wa ma a'lamu 'inda ahadin min ad-dunubi akthara mimma a'lamu 'indi fa astaghfirullah wa atubu ilaih. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, inni la aqulu hadhihi al-maqalah. Saya menyampaikan kalimat-kalimat ini, nasihat-nasihat ini. Wa ma a'lamu 'inda ahadin minadz dzunub aktsara mimma a'lamu indi. Dalam keadaan yang saya tahu, tidak ada seorang pun yang dosanya lebih banyak dibandingkan saya sendiri. Saya sampaikan nasihat ini kepada antum sekalian, kata Umar bin Abdul Aziz, dalam kondisi yang saya tahu, saya adalah orang yang paling banyak dosanya. Sepengetahuan saya, dosa saya paling banyak di sini. Fa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Maka saya memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Wa kataba ila ba'di nawabihi ala ba'dil amsari kitaban ya'idhuhu fihi. Umar bin Abdul Aziz menulis surat ke beberapa daerah, ke pejabat-pejabat yang menjadi wakil beliau, memberi nasihat. Dan ini diantara kebaikan Umar bin Abdul Aziz, banyak mengirim surat, memberi nasihat. Faqala fi akhirih, setelah disampaikan nasihat-nasihat dalam surat itu, di akhirnya beliau menyatakan, wa inni la'a'idhuka bihada. Saya menyampaikan nasihat kepadamu dengan nasihat ini. Wa inni lakathirul israf ala nafsi. Padahal saya ini banyak bersikap melampaui batas terhadap diri saya sendiri. Ghairu muhkam likathirin min amri. Bukan orang yang kokoh, yang baik dalam perkara-perkara saya. Walau annal mar'a la ya'idu akhahu hatta yuhkamu nafsuh, idzan latawakalan nasul khair, wa idzan la rufi'al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau seandainya seseorang tidaklah memberikan nasihat kepada saudaranya sampai dirinya benar-benar sempurna, maka akan terlewatkan begitu banyak kebaikan pada manusia. Dan akan terangkat amar ma'ruf nahi munkar. Akan sirna amar ma'ruf nahi munkar. Kalau menunggu orang yang menyampaikan nasihat harus orang yang sempurna kebaikannya, tanpa celah, tanpa kekurangan. Ini kutipan-kutipan ucapan dari para ulama salaf, ya, yang dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ucapan Al-Hasan, ucapan Sa'id bin Jubair, ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahumullah. Kemudian yang penting untuk dinasihatkan adalah jangan terburu memvonis saudara kita jarponi. Kita lupa untuk introspeksi pada diri kita. Biasanya memang orang yang suka mencela, menggiring opini, ya, untuk menjelek-jelekkan saudaranya, tidak mau bersatu di atas bimbingan para ulama, itu biasanya memang kurang introspeksi pada dirinya.
seandainya dia cerminkan pada dirinya, maka dia akan mudah menerima arahan, bimbingan orang yang berilmu untuk bersatu di atas al-haq. Yang dia lihat hanya kejelekan yang ada pada saudaranya. Dituduh saudaranya jarkoni. Padahal mungkin kalau dicerminkan pada dirinya, dia lebih jarkoni lagi. Lebih banyak sisi yang tidak sesuai antara ucapan dan perbuatannya. Maka ini sebuah nasihat yang penting untuk kita terapkan dalam sisa perjalanan hidup kita. Karena setiap adanya musibah, adanya fitnah, itu memberikan hikmah. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan kita terburu memvonis saudara kita jarkoni. Apalagi ketika mereka adalah para duat yang dekat dengan ulama. Yang para ulama saja percaya kepada mereka. Nah, jangan terburu memvonis saudaramu jarkoni. Dulu engkau bilang begini, kok sekarang begini? Mungkin saja kondisinya berbeda. Itu kemungkinan pertama. Dulu diterapkan begini, dilarang begini karena kondisinya A. Sekarang diterapkan begini karena kondisinya B. Berbeda. Ambil contoh. Nabi SAW melarang para sahabat untuk berpuasa wisol. Puasa wisol itu menyambung puasa satu hari ke hari berikutnya tanpa berbuka, tanpa sahur. Nyambung. Dilarang oleh Nabi SAW. Ternyata Nabi sendiri melakukan hal itu. Nabi sendiri melakukan wisol, menyambung puasa hari ini dengan hari berikutnya. Maka ditanya oleh sebagian sahabat, innaka tuwasil. Kenapa Anda melakukan wisol ya Rasulullah? Padahal Anda melarang. Begitu. Maka Nabi menjelaskan keadaannya. Karena kondisinya berbeda. Kondisi Nabi dengan para sahabat itu berbeda. Ayyukum mithli, dalam sebagian riwayat. Siapa di antara kalian yang seperti aku, kata Nabi. Sesungguhnya aku melewati malam, diberi makan dan minum oleh Rabbku. Artinya, ada kondisi berbeda antara Nabi dengan kita, dengan kaum muslimin yang lain, adalah karena demikian dekatnya Nabi dengan Allah, begitu menikmatinya Nabi dengan zikir, mengingat Allah, sampai beliau itu tidak terpengaruh dengan kondisi tidak makan dan minum. Saking asyiknya bermunajat dengan Allah, itu sampai lupa dengan makan dan minum. Kalau orang sibuk dengan urusan tertentu, pikirannya tercurah untuk itu, kadang memang lupa dengan makan dan minum. Kalau Nabi, itu sibuknya dengan zikir kepada Allah. Dan itu sulit disamai oleh orang yang lain. Maka Nabi melarang yang lain, tapi Nabi menerapkan. Nabi menerapkan. Itu karena kondisinya berbeda. Sama juga contohnya, misalkan seorang ustadz melarang para santri, para ikhwah, jangan ikut kajian ahlul bid'ah, jangan dengar ceramah mereka, jangan baca karya-karya mereka. Tapi giliran ustadz itu hendak membantah kesesatan, penyimpangan sesuatu, ustadznya baca, ustadznya dengar, dicatat. Tujuannya apa? Untuk dibantah. Loh, ustadz melarang untuk mendengar, tapi dia sendiri mendengar. Kalau orang terburu-buru untuk memvonis jarkoni, dia akan menyatakan, ustadz ini jarkoni. Katanya saya tidak boleh baca kitab itu, tidak boleh baca buku itu. Kok beliau baca sendiri? Ya karena kondisinya berbeda. Tujuannya hendak membantah. Dan ustadznya punya kemampuan dan kapasitas dalam hal itu. Tidak mungkin tercapai bantahan yang sempurna, kecuali harus menyimak dengan seksama. Ucapannya, tulisannya bagaimana, dikutip di halaman berapa,
didengar, kalau itu video atau audio, di menit keberapa, detik keberapa. Harus bukan hanya didengar, tapi dicermati. Yang bagi orang lain itu berbahaya sebenarnya. Yang dia melarang orang untuk melakukan hal itu, karena bentuk kasih sayang dia kepada kaum muslimin. Karena bahayanya syubhat-syubhat dari ahlul bid'ah. Maka jangan terburu memvonis saudaramu jarkoni ketika sebenarnya kondisinya berbeda. Kemungkinan lain yang membuat kita seharusnya tidak terburu memvonis saudara kita jarkoni adalah bisa jadi saudara kita itu berubah pendapatnya, berubah ijtihadnya. Dari sebelumnya mengkaji kesimpulannya A, setelah semakin banyak literatur, semakin banyak yang dikaji, mendengar dari orang-orang yang berpengalaman, kemudian dia berpendapat B. Dan itu bukan sesuatu yang disengaja di awal, nanti saya akan berubah, enggak. Tapi dengan berjalannya waktu setelah bertambah maklumatnya, maka dia menghasilkan kesimpulan ijtihad yang berbeda dengan sebelumnya. Dan ini tidak bisa dikatakan jarkoni. Nah, dulu misalkan beranggapan bahwa media ini adalah media yang lebih banyak mudaratnya dibandingkan maslahatnya. Media dakwah dengan menggunakan ini misalkan. Tapi dalam perjalanan waktu, kemudian melihat bahwa mudarat-mudarat itu sudah mulai bisa dihilangkan, bisa dikurangi. Maslahatnya bertambah, misalkan. Maka kemudian berubah pendapat dia. Tidak bisa kita nyatakan, oh Ustadz ini jarkoni, dulu menyatakan tidak boleh, kok sekarang boleh. Nah, maka jangan terburu memvonis saudaramu jarkoni ketika kau belum memahami apa alasan dia. Karena itu pentingnya tasabbut, pentingnya tabayyun. Dan di antara ulama yang termasuk paling banyak menekankan pentingnya tabayyun sesama ahlus sunnah, sesama muslim ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, kalau engkau tidak sempat tasabbut, tidak sempat tabayyun, tidak sempat telepon, tidak sempat ziarah, kedepankan persangkaan baik. Jangan suudzon. Sudah berprasangka, engkau giring saudaramu dengan opini berdasarkan persangkaan itu. Maka engkau semakin menambah orang yang terseret dengan kesalahanmu. Dalam memvonis saudaramu yang sebenarnya tidak salah, dianggap salah. Nah, ada ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an terkait dengan ini. Pentingnya kita untuk mengedepankan persangkaan yang baik kepada saudara kita. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya dengan kalimat redaksi yang berbeda, maknanya sama. Wala tadhunnanna bikalimatin kharajat min akhika su'an tajida laha fil khairi madkhala. Wala tadhunnanna bikalimah. Jangan engkau sekali-kali menyangka kalimat kharajat min akhika su'an yang keluar dari ucapan saudaramu sebagai ucapan yang buruk. Tajidulaha fil khairi madkhala. Dalam keadaan engkau masih memungkinkan melihat ada celah yang benar dari ucapan itu. Kalau yang dinukil oleh Ibnu Katsir, mahmala, ada kemungkinan baik. Kalau di Tarikh Dimashq, madkhala. Nah, ada sisi kebaikan yang bisa dipertimbangkan di situ. Jangan terburu-buru menyalahkan saudara kita ketika mengucapkan sesuatu, padahal kita masih melihat ada sisi kemungkinan baiknya.
Nah, mungkin dia tidak sengaja dalam mengucapkan itu, atau ada sisi lain, ada udzur pada dia. Kata Abu Kilabah rahimahullah, Abu Kilabah seorang tabi'i, "Idza balaghaka an akhika syai'un takrahuhu faltamis lahu al-'udra jahdak fa in lam tajid lahu udran faqul fi nafsika la'alla li akhi udran la a'lamuhu." Idza balaghaka an akhika syai'un takrahuhu, kalau sampai berita dari saudaramu sesuatu yang tidak engkau sukai, faltamis lahul udra jahdah, berusahalah semaksimal mungkin untuk mencari udzur baginya. Cari kemungkinan dia ada udzur. Fa in lam tajid lahu udran, kalau sudah engkau berusaha mencari tapi engkau tidak menemukan dia punya udzur, faqul fi nafsik, maka ucapkan dalam dirimu, la'alla li akhi udran la a'lamuhu, mungkin saja saudaraku punya udzur yang tidak aku ketahui. Nah, ini ucapan Abu Kilabah, diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya. Kemudian yang terakhir, bentuk introspeksi kita adalah jangan terburu memvonis saudara kita punya akhlak yang jelek dan sebagainya, tanpa kita berusaha untuk melihat kondisi kita. Siapa tahu akhlak kita justru lebih jelek daripada saudara yang kita nyatakan jelek akhlaknya itu. Nah, ada nasihat dari ulama Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah. Ucapan ini diriwayatkan oleh Abu Syekh Al-Asbahani dalam kitab At-Tawbih wat-Tanbih. Bakar bin Abdullah Al-Muzani menyatakan, ihmilu ikhwanakum ala ma kana fihim kama tuhibbuna an yahmilukum ala ma kana fikum wa laysa kullu man ra'aita minhu saqatan aw dhallatan waqa'a min aynayk fa anta awla man yura dhalika minhu. Ihmilu ikhwanakum ala ma kana fihim kama tuhibbuna an yahmilukum ala ma kana fikum. Arahkan ucapan atau perbuatan saudaramu kepada kemungkinan yang baik sebagaimana engkau suka. Ketika engkau berbicara, berbuat, diarahkan pada maksud yang baik. Walaysa kullu man ra'aita minhu saqtatan aw dhallatan waqa'a min aynayk. Tidaklah setiap yang engkau lihat dia jatuh atau tergelincir dalam penglihatanmu, fa anta aula man yura dalika minhu, padahal engkau sebenarnya lebih parah dibandingkan dia. Cuma engkau tidak melihat pada dirimu, sebenarnya kondisimu lebih parah dari dia. Ada saudaramu yang tergelincir dalam sebuah kesalahan, ya. Kemudian engkau merasa terus mencela saudaramu itu, lupa bahwa bisa jadi engkau lebih buruk dibandingkan dia. Engkau cela saudaramu, dianggap buruk akhlaknya, padahal mungkin banyak sisi keburukan akhlak yang lebih banyak pada dirimu. Engkau katakan saudaramu ujub, tidak mau menerima nasihat, padahal majelisnya masih majelis diskusi, bukan penyampaian nasihat. Engkau kira engkau memberikan nasihat pada saudaramu, padahal sebenarnya engkau tidak memperhatikan nasihat saudaramu pada dirimu. Maka ini juga termasuk tercela. Allah Ta'ala menyatakan wailul lil mutaffifin, celaka
bagi para mutaffif, orang-orang yang curang. Giliran haknya dia minta disempurnakan, tapi giliran itu ada pada orang lain, dia menguranginya. Giliran kesalahan itu ada pada teman-temannya, rekan-rekannya, dia tutup mata. Tapi giliran itu ada pada orang yang dia musuhi, dia besar-besarkan masalah itu. Seakan-akan tidak ada kesalahan itu pada dirinya sama sekali. Dia tuntut saudaranya minta maaf, bertaubat, padahal ada unsur dosa itu pada dirinya. Dan dia belum minta maaf, belum bertaubat, sedangkan saudaranya sudah menyampaikan rujuk permintaan maaf dan taubatnya. Apalagi jika orang itu yang lebih dahulu mencela, menggibah, duluan dia mencela, menggibah. Giliran saudaranya mungkin terjatuh dalam celaan dan gibah juga. Sebagai balasan, dia tidak merasa ada kesalahan pada dirinya. Yang dia tuntut hanya pada saudaranya. Saudaranya sudah bertaubat, menyampaikan permohonan maaf. Dia tidak mau menerima hal itu. Nah, maka ini kezaliman. Ini adalah kezaliman yang sebagaimana pernah kita sampaikan dalam kajian kita. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kita sangat membutuhkan petunjuk, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang itu bisa terhalang ketika kita zalim. Maka ini adalah bentuk introspeksi kita. Karena ketika para ulama mengarahkan kita, menasihati kita untuk saling bersatu, saling berkunjung, jam'ul kalimah. Maka di antara hal yang merobek persatuan itu adalah ketika dicuatkan tuduhan-tuduhan jelek kepada saudara kita, sesuatu yang sebenarnya tidak ada pada dirinya, tapi kita sangka ada, hanya karena kita tidak tabayun kepada dia, kita terus memvonis dia. Atau ada kesalahan itu dan dia sudah bertaubat, kita tidak menerima. Terus kita sebutkan slogan-slogan yang merendahkan dia, derkoni dan semisalnya, tanpa kita introspeksi pada diri kita bahwa sebenarnya bisa jadi ada sisi kekurangan pada diri kita yang lebih banyak dibandingkan yang ada pada saudara kita itu. Nah, maka hendaknya kita bersatu, berukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat ada sisi kekurangan pada saudara kita, kemudian kita berusaha tabayyun terlebih dahulu. Kita berusaha tatsabbut terlebih dahulu. Kalau tidak mampu, maka jalankan nasihat para ulama salaf untuk mengedepankan husnudzon, persangkaan yang baik. Ada saudara kita yang merendahkan saudara kita yang lain, kita berusaha untuk menepis tudingan-tudingan itu, mengajak mereka untuk bersatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.